بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bab yang ketiga dari Kitabul Fitan, yaitu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati ala yadai ghairi matin sufaha. Dalam naskah Abu Dar terdapat tambahan min Quraisy, namun tambahan ini tidak terdapat pada mayoritas riwayat-riwayat Sahih Bukhari yang lainnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Battal menyebutkan bahwa Ali bin Ma'bad meriwayatkan itu di dalam kitab At-Ta'ah wal Ma'siyah dari riwayat Samad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ru'us ghilmatin sufaha min Quraisy, ala ummati ala ru'usi ghilmatin sufaha min Quraisy. Kebinasaan umatku di tangan Ghairimatin. Ghairimah ini adalah bentuk taswir dari ghilmah, jamak dari kata gulam. Bentuk jamak dari kata gulam, Ghairimatin, yaitu as-sabi, anak kecil ketika dia dilahirkan sampai dia mimpi basah atau sampai dia balik, ini disebut gulam. Taswirnya Ulaim, bentuk jamaknya bisa Ghilman, Ghilmah, wa Uwailimah, dan tidak ada disebutkan di dalam wazan ini Aghlimah. Dalam bab ini ikhwan fillah, Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan salah satu fitnah yang muncul di akhir zaman, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh, jahil. Ghairimatin sufaha, anak kecil lagi bodoh. Ini mengisyaratkan munculnya pemimpin-pemimpin yang memimpin umat Islam, kaum muslimin, namun mereka jahil tentang agama. Ghairimah bisa diartikan juga secara harfiah, yaitu anak kecil yang belum dewasa, yaitu diangkatnya anak-anak kecil yang belum dewasa, yang belum syarat pengalaman, belum matang pengalamannya, ditunjuk menjadi pemimpin. Di dalam sejarah umat Islam telah terjadi, di mana pewaris kerajaan dari raja yang mangkat atau wafat itu adalah anak kecil, pangeran, waliul ahdi, ya, pangeran yang masih kecil. Nah, ketika bapaknya mati, dia diangkat secara otomatis, ya, menjadi pemimpin, menjadi raja. Padahal usianya belum matang, belum balik. Di dalam sejarah tarikh Islam banyak kita temukan atau banyak kita dapati pemimpin-pemimpin khususnya dari Bani Abbasiyah yang masih muda belia, yang belum mampu dan belum matang untuk memimpin, ya, belum mampu dan belum matang untuk memimpin, sehingga menyebabkan kemunduran demi kemunduran pada khilafah Islamiyah yang berujung kepada kehancuran, yaitu ditaklukkannya Baghdad oleh tentara pasukan Tatar. Itu tidak terlepas dari pemimpin-pemimpin yang masih muda belia, belum matang untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi faktor usia adalah salah satu faktor, ya, yang menjadi tinjauan di dalam bab imarah, kepemimpinan. Kemudian sufaha. Sufaha maksudnya adalah juhala. Ya, saya puluh sufaha minan nas. Ya, berkatalah orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Sufaha adalah safih. Safih adalah orang-orang yang belum matang akalnya.
ya, belum matang akalnya dinamakan hafid. Bisa karena dia belum baligh atau karena keidiotannya, dia punya cacat pada akalnya hingga dia menjadi orang yang lemah akal. Nah, ini dinamakan sufaha, hafid, orang yang tidak sempurna akalnya atau bodoh. Nah, Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadis ini kemunculan atau munculnya akan diangkatnya pemimpin-pemimpin yang masih muda belia dari sisi usia dan masih dangkal pemahamannya, masih dangkal pemikirannya dan bodoh tentang ilmu syar'i. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah mengisyaratkan sebenarnya, yaitu tentang diangkatnya para ulama, ya, bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah tersebarnya kejahilan dan terangkatnya ilmu. Ya, terangkatnya ilmu. Ilmu terangkat dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu itu sekaligus menghilangkannya dari dada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, hingga apabila tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia akan menunjuk pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ru'us yaitu pemimpin, kepala. Ya, maksudnya di sini adalah pemimpin yang juhal, yang jahil, yang bodoh. Bodoh ini maksudnya bodoh dalam ilmu syar'i, tidak mengerti halal haram, tidak mengerti ma'ruf munkar, tidak mengerti sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik. Fasu'ilu, pemimpin-pemimpin ini akan ditanya tentang hukum-hukum Allah, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka lantas mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, fa'adallu wa adallu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Nah, ini merupakan isyarat, dan isyarat ini terjadi pada akhir zaman, fitnah yang akan muncul. Nah, Rasulullah di dalam redaksi yang lain mengatakan tadi, ala ru'usi ghilmatin sufaha min Quraisy. Umat ini akan hancur binasa di bawah kepemimpinan ghilmah, yaitu anak kecil, muda belia, yang jahil dari bangsa Quraisy. Ini adalah isyarat bahwa, ya, al-a'immatu min Quraisy, ya, pemimpin khalifah itu dari kalangan kaum Quraisy. Ya, mereka lah yang berhak untuk menjabat sebagai khalifah, yaitu kaum Quraisy. Ya, barang siapa yang merampas dari mereka, dari tangan mereka, maka Allah akan menyemburkan wajahnya ke dalam api neraka, sebagaimana di dalam hadis yang lain. Jadi ini adalah hak bagi kaum Quraisy. Nah, dari situ pula kehancurannya, yaitu di tangan siapa? Anak-anak kecil lagi bodoh dari kalangan kaum Quraisy yang memegang urusan ini, yang memegang jabatan ini. Nah, walaupun pada akhirnya nanti, ya, urusan ini ataupun kaum muslimin akan kembali jaya dengan kepemimpinan Al-Mahdi yang juga dari kaum Quraisy. Jadi demikian ikhwan-fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dari riwayat Sammak dari Abu Dhalim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fasada ummati ala yaday ghilmatin sufaha min Quraisy. Sesungguhnya kerusakan umatku di tangan ghilmah sufaha min Quraisy. Ghilmah sufaha min Quraisy. Ibnu Al-Athir mengatakan di sini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, al-muradu bil ghilmah as-subyan. Yang dimaksud dengan ghilmah anak kecil di sini adalah subyan, yaitu bocah. Ya, Ibnu Hajar mengatakan yutlaq as-sabi wal ghulaim bit-tasghir ala dha'if al-aql wat tadbir wad din. Ya, ucapan sabi
atau perkataan istilah sobi atau hulaim dengan tasghir ya, hulaim. Ini digunakan juga untuk orang yang lemah, ad-dha'if al-aql, orang yang lemah akalnya. Wa tadbir, dan lemah di dalam mengatur dan mengurus. Dia tidak punya kecakapan, tidak punya keahlian dan pengalaman di dalam mengurus, di dalam mengatur. Wa dha'if al-dha'if wa din, dan juga dhaif, lemah dalam hal agama. Walau kana muhtaliman, walaupun dia sudah mimpi basah atau sudah balik. Wa huwa al-muradu huna, dan inilah yang dimaksud di sini. Ya, yang dimaksud di sini adalah itu, yaitu orang-orang yang lemah akalnya, lemah di dalam pengurusannya, dan lemah agamanya, walaupun dia sudah balik. Ya, fa innal khulafa min Bani Umayyah lam yakun fihi man istakhlafa huwa wadunal bulugh. Karena khulafa, ya, pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Umayyah, tidak ada di tengah-tengah mereka yang memimpin yang sudah balik, yang sudah melewati usia balik. Demikian juga gubernur-gubernur yang mereka tunjuk untuk menjabat di daerah-daerah. Ya. Illa ayakunal murad bil ghulaimah auladu ba'di man istakhlafa. Atau yang dimaksud dengan ghulaimah di sini adalah anak-anak yang ditunjuk oleh bapaknya sebagai pemimpin sesudah mereka. Ya, yang akan menjabat pemimpin sudah mereka. Fawaqa al-fasad bisababihim. Lalu rusaklah, ya, negara atau pemerintahan gara-gara mereka. Lalu kerusakan itu dinisbatkan kepada mereka. Nah, demikian itu beberapa kita katakan tinjauan atau beberapa penafsiran tentang Uwailimah Sufaha. Uwailimah Sufaha. Jadi ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Uwailimah di sini maksudnya bukanlah anak kecil, termasuk di dalamnya orang dewasa tapi lemah akalnya, ya, lemah pengurusannya, lemah di dalam agamanya, ya, lemah ilmunya. Sama halnya seperti anak kecil. Nah, demikian. Atau Uwailimah maksudnya adalah anak kecil, yaitu anak kecil seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Athir, yaitu sebian. Ini isyarat kepada munculnya pemimpin-pemimpin yang belum mencapai usia balik, yang ditunjuk oleh bapaknya atau diangkat oleh kaum muslimin, konfidin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah penyebab rusaknya umat ini, atau salah satu di antara penyebab kehancuran umat ini. Karena kehancuran umat ini banyak sebabnya. Salah satu di antaranya adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh atau pemimpin-pemimpin yang lemah. Ya, di sana ada dua hal yang perlu di dalam kepemimpinan, yaitu kekuatan dan ilmu. Ya, kekuatan dan ilmu. Qanifiddina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ketika memilih, ya, Talut sebagai raja, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Talut, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, karena dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kelebihan di dalam dua hal, fil ilmi wal jism, ilmu dan kekuatan. Jadi seorang pemimpin harus punya dua hal ini. Dia harus punya kekuatan, power, dan dia harus punya ilmu. Seorang pemimpin yang tidak memiliki dua perkara ini, dua unsur ini, dia akan jatuh. Rakyat yang dipimpinnya akan rusak, ya. Kekuatannya akan tidak bertahan lama karena dia tidak memiliki dua unsur ini. Pemimpin yang bodoh, walaupun dia punya kekuatan, ini akan mudah untuk ditaklukkan, ya, mudah untuk dihancurkan. Demikian juga pemimpin yang kuat, yang kita katakan, yang pintar dia, tapi tidak punya kekuatan, maka kepintarannya sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua unsur ini ketika memilih Talut sebagai raja, sebagai pemimpin, yaitu apa? Zadahu basqatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keistimewaan, kelebihan, bastah. Zadahu bastah. Artinya apa?
Allah memberikan dia dua keistimewaan, yaitu apa? Fil ilmi wal jism. Di dalam ilmu dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang berilmu. Ya, duniawi maupun ukhrawi. Ilmu agama maupun ilmu dunia. Ya, dia ahli perang. Dia ahli persenjataan. Ya, dia ahli di dalam manajemen pemerintahan. Dia punya ilmu. Dan yang kedua dia punya power, fil jism. Dia punya kekuatan. Dia bukan orang yang cacat. Dia bukan orang yang lemah fisik, lemah mental. Dia adalah orang yang kuat. Jadi pemimpin harus punya dua kekuatan ini, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak kita lihat pemimpin-pemimpin yang hanya punya ilmu, pintar, tapi tidak punya kekuatan, jatuh. Atau punya kekuatan, tapi tidak punya ilmu, banyak masanya, tapi bodoh, jatuh juga. Contohnya siapa? Habibie sama Gus Dur gitu. Yang satu banyak masanya, tapi bodoh, jatuh aja. Nggak lama. Yang satu lagi pintar, tapi nggak punya kekuatan, jatuh juga. Jadi harus punya dua, ya. Barulah dia bisa bertahan kekuasaan. Ya apa? Dia pintar, katanya cerdas, dan dia punya kekuatan. Contohnya siapa? Semuanya ada contohnya, kan begitu. Ya. Kalau kita baca sejarah juga demikian. Ya. Pemimpin-pemimpin yang bertahan lama adalah pemimpin-pemimpin yang pintar dan pemimpin yang punya kekuatan. Jadi salah satu kriteria yang menjadi acuan di dalam memilih pemimpin adalah pertama lihat zadahu basatan fil ilmi dan ilmunya. Bagaimana ilmu? Ini orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang enggak bodoh-bodoh kali ya, yang pintar ya. Walaupun dia bukan ulama mustahid, minimal dia seorang yang berilmu. Ya. Itu yang pertama kita lihat. Enggak bodoh-bodoh kali lah tentang agama dia. Walaupun dia bukan mustahid mutlak, ya. Karena mustahid mutlak dia enggak akan mau dipilih menjadi pemimpin biasanya. Ya. Jadi yang pertama apa? Ilmunya, kecakapannya, baik ilmu duniawi, ya ilmu dini, ilmu agamanya atau ilmu duniawi. Dia harus cakap dalam dua hal ini. Itu syarat menjadi pemimpin. Bukan hanya ilmu agama, tapi dia jeblok untuk mengatur, memanage pemerintahan, bagaimana mengayomi rakyat. Oleh karena itu, pemimpin raja yang terbaik di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena dia punya ilmu manajemen pemerintahan yang baik, mengelola pasukan, persenjataan dan lain sebagainya. Hingga dari situlah bertolak penaklukan yang terjadi, yang berkembang sampai ke Spanyol dan ke Cina. Berawal dari manajemen pemerintahan yang dikelola oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, demikian kan itu. Jadi harus punya kecakapan di dalam masalah itu. Ya, termasuk juga bagaimana triknya untuk mengatasi masalah pangan. Dia punya ilmu. Enggak bisa seorang pemimpin modal, ya kita katakan modal pengetahuan yang sedikit, tapi dia enggak tahu bagaimana mencukupi sandang pangan rakyatnya. Bagaimana triknya? Bagaimana caranya? Nah, ini enggak bertahan lama ini bukan itu. Jadi dia harus punya kecakapan bukan itu. Ya, seperti Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh pemimpin. Kalau kita lihat sirahnya secara detail, kalau antum baca sirah mereka adalah orang yang pintar. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang jago berhitung, luar kepala, untuk mengkalkulasi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk anggaran persenjataan itu dia luar kepala. Karena dia faraid juga luar kepala untuk memecahkan. Kalau antum harus pakai catatan tulis, ya, Ali bin Abi Thalib luar kepala. Jadi mereka orang-orang yang pintar, bukan orang yang bodoh kali, gitu ya. Yang 8 kali 8-nya nggak tahu dia gitu. Gimana mau jadi pemimpin? 8 kali 8 masih kalkulator. Gak bisa jadi pemimpin di sana fillah azanillah wa iyyakum. Jadi harus punya basṭah fil ilmi. Ya, kecakapan di dalam ilmu. Ini mengatur al-ibad wal bilad.
Yang diaturnya dua, ibad wal bilad. Itu yang diatur oleh seorang pemimpin. Ibad wal bilad. Ibad apa? Masyarakat. Bilad, negeri. Bagaimana dia mengelola negeri yang luasnya seluas Indonesia ini? Nah, kalau dia tidak punya hitung-hitungan yang matang, ya bisa, ya kita katakan bisa tersia-siakan, ya kekayaan yang ada di negerinya, atau bisa rusak, ya bisa rusak. Nah, seorang pemimpin adalah pemegang amanah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya. Nah, kalau kita serahkan amanat ini kepada orang yang jahil, ya maka kita adalah orang yang zalim, karena telah memberikan amanat bukan kepada orangnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu syarat yang pertama, yaitu punya ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Agar ilmu agamanya bagus, ilmu dunianya juga oke. Ya, jadi jangan antum kira dulu Umar bin Khattab tidak tahu ilmu manajemen, atau Muawiyah bin Abi Sufyan tidak tahu bagaimana memanage pasukan bersenjata. Kalau tidak demikian, tidak mungkin beliau Muawiyah bin Abi Sufyan bisa mengirim anaknya Yazid bin Muawiyah untuk berlayar menyeberangi lautan. Ya, itu adalah pasukan yang pertama menyeberangi lautan, angkatan laut pertama di dalam Islam, ke Romawi, ke Eropa. Itu ekspansi pertama dengan laut, melalui laut. Nah, kalau tidak punya manajemen yang bagus, ya dia tidak akan bisa menyusun kekuatan seperti ini. Qanibiddin azanillah wa iyyakum. Jadi mereka itu orang-orang yang cerdas, ya, para khalifah kaum muslimin dahulu, ya, khususnya ya khulafaul arba'ah sampai Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang-orang yang cakap. Cakap maksudnya adalah orang-orang yang pintar untuk mengatur, mengurus negeri. Maka dari itu, ya, kita katakan semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, sampai ya, sebelum pecahnya fitnah, ya, itu kekuasaan kaum muslimin terjaga secara utuh, ya, terjaga secara utuh. Nah, itu berkat manajemen yang bagus dari para khulafanya, ya, dimulai dari Abu Bakar, bagaimana beliau mengambil kebijakan, ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah itu penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wazadahu basatan fil ilmi wal jism. Allah beri dia keistimewaan dalam ilmu dan jism, fisik, yaitu kekuatan. Orang yang kuat, orang yang tegar. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang cacat itu tidak memiliki kriteria untuk menjadi pemimpin. Baik itu cacat dari lahir maupun cacat yang dia yang dia alami sudah dia lahir. Misalnya apa? Buta. Ya, kalau pemimpin buta nanti bisa dikibuli angka-angka itu kan, itu APBN atau APBD bisa dikibuli dia. Tuliskan. Ya bahaya. Karena pekerjaan pemimpin itu pekerjaan yang besar. Ya, makanya kita katakan ikhwan fillah, ya, ulama dan umara itu terpisah. Kenapa? Ada pekerjaan yang bisa ditangani oleh ulama dan ada pekerjaan yang hanya bisa ditangani oleh umara. Enggak bisa ulama itu menanganinya. Maka para ulama dahulu juga menolak untuk ditunjuk menjadi pemimpin. Mereka merasa enggak mampu karena ini urusan besar. Urusan ibad wal bilad, bukan masalah kecil. Jadi harus punya kekuatan, power, bukan pemimpin yang digertak sekali loyo, bukan. Tapi pemimpin yang punya power, punya pendirian, punya ketegasan, berani ambil risiko. Nah, orang yang lemah mentalnya, lemah fisiknya juga, ya, atau sakit-sakitan, ya mudah ditekan. Ya mudah ditekan. Kan begitu? Nah, apalagi kalau ya pemimpinnya atau presidennya bolak-balik masuk rumah sakit, gimana? Ya. Termasuk diantaranya yang tidak memiliki kekuatan fisik adalah wanita. Wanita lemah. Ya, secara fisik wanita tidak punya kekuatan. Ya karena mereka ya minimal
Ya, wanita yang normal itu minimal 1 bulan dia akan dapat bulan. Dia akan dapat bulan. Artinya apa? Haid. Nah, dalam kondisi haid dia lemah. Ya, dalam kondisi haid dia lemah, tidak mampu ya untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Apalagi tugas negara. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa? La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses, tidak akan menang satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Karena kaum wanita lemah, tidak punya syarat ya di antara 2 syarat kepemimpinan, yaitu apa? Kekuatan. Jadi kalau antum suruh pilih, misalnya suruh milih pemimpin, maka lihat 2 kriteria ini. Yaitu ilmunya bagaimana. Yang kedua, kekuatannya. Punya kekuatan nggak dia? Punya power nggak? Kalau nggak punya power, ini sia-sia. Karena begitu naik diturunkan lagi kan begitu. Karena nggak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya. Jadi hilangnya 2 sifat ini, hilangnya 2 syarat ini menyebabkan rusaknya satu pemerintahan. Ya, rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat. Ya, itu tidak lepas dari hilangnya 2 sifat ini, yaitu sifat ilmu dan sifat kekuatan. Dan itu ada pada anak kecil. Ya, anak kecil itu lemah akalnya maupun kekuatannya. Nah, jika diserahkan urusan kepada orang seperti ini, hancur. Masyarakat hancur, semuanya akan hancur. Karena Rasul mengatakan, ya, dalam hadis Rasul mengatakan bahwa as-sultan zillullah fil ard. Sultan itu ya, pemimpin itu adalah zillullah fil ard. Naungan Allah yang ada di muka bumi ini. Maka kalau naungan yang kita pilih bocor, ya, naungan yang kita pilih itu bocor, itu enggak akan menaungi kita, bahkan akan menyebabkan hancuran bagi yang berada di bawahnya. Ya, ibarat payungnya bolong-bolong. Begitu hujan bagaimana? Ya enggak ada yang tersisa, semuanya basah kuyup. Nah, seperti itulah dia. Ya, peran seorang pemimpin sebagai payung zillullah fil ard. Maka dari itu jangan menghinakan pemimpin. Begini penifidin, azanillah wa iyyakum. Baik. Nah, di sini ada hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id qala akhbarani jaddi qala kuntu jalisan ma Abi Hurairah fi masjidin Nabi bil Madinah wa ana Marwan. Hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kakek yang disebutkan di sini, kakek dari Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id adalah Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As bin Umayyah. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma Abi Hurairah. Satu ketika aku duduk bersama Abu Hurairah di Masjidin Nabi, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, bil Madinah, di kota Madinah, wa ma'ana Marwan, dan bersama kami pada saat itu ya turun hadir juga Marwan, yaitu Marwan ibnul Hakam bin Abil As bin Umayyah, yang saat itu alladzi waliyal khilafah ba'da dzalika, yang setelah itu dia akan menjabat sebagai khalifah. Nah, ini terjadi pada zaman Muawiyah, yaitu kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Marwan adalah pemimpin atau gubernur di Madinah. Nah, saat itu Sa'id bin Amr dan Abu Hurairah duduk di Masjid Nabi, dan hadir juga di situ Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Qala Abu Hurairah, maka di majelis itu Abu Hurairah berkata, Sami'tu as-sadiqal masduq yaqul. Jadi di majelis tersebut Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis Nabi. Aku mendengar
as-sadiqal masduq, yang benar. Aku telah mendengar yang benar lagi dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Kebinasaan umatku. Ini cocok dengan apa? Judul bab. Halaku ummati. Halakatu ummati. Kebinasaan umatku. Di dalam riwayat Al-Makki dengan lafal atau dengan lafaz halaku ummati. Nah, di sini halakatu sama artinya, yaitu kebinasaan. Halakatu ummati, kebinasaan umatku ala yaday ghilmatin min Quraisy. Ya, di tangan. Maksudnya di bawah kepemimpinan ghilmah, anak kecil dari suku Quraisy. Nah, Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi ini. Lalu Marwan berkata, faqala Marwan, la'natullah alaihim ghilmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan laknat atas mereka, ghilmah itu, yaitu anak-anak kecil itu. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, "Lau syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'al." Kalau aku mau menyebutkan maksudnya adalah bani fulan dan bani fulan, niscaya aku akan sebutkan, niscaya aku akan katakan. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila bani Marwan hina malaku bisyam fa idza ra'ahum wilmanan ahdathan qala lana asa haula'i ay yakunu minhum faqultu anta alam faqulna anta alam. Jadi di sini dikatakan fakuntu, ya, maksudnya di sini adalah yang mengatakan di sini adalah Amr bin Yahya bin Sa'id, akhruju ma'a jaddi, keluar bersama kakekku, ya, yaitu Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al, ila Bani Marwan, untuk menemui Bani Marwan. Bani Marwan yaitu anak-anak Marwan, ya, anak-anak Marwan. Hina malaku asyams, hina malaku bisyams, hina malaku bisyams, ketika mereka berkuasa di negeri Syam. Fa idza ra'ahum ilmanan ahdatsan, ternyata setelah kami lihat mereka adalah anak-anak kecil yang belum lagi balik, yang masih kecil. Qala lana, maka kami berkata, ia berkata kepada kami, yaitu kakeknya tadi berkata kepada kami, asa haulai ayyakunu minhum, barangkali mereka ini termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kami berkata, anta alam, engkau lebih paham, engkau lebih tahu. Yaitu anak-anak Marwan di sini maksudnya, yaitu yang menjabat khilafah sudah Marwan. Ya, karena ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, yang menjadi khalifah sesudah Marwan adalah anak-anaknya, Abdul Malik, Abdul Aziz bin Marwan dan seterusnya. Ini adalah khalifah-khalifah yang ketika itu masih kecil, muda belia, remaja. Saat itu ya kita katakan mereka menyebut orang yang belum tumbuh jenggotnya itu masih muda belia, bahkan termasuk mardan, ya, masih dianggap anak kecil. Orang yang belum tumbuh jenggotnya, walaupun dia sudah balik, itu dianggap anak kecil. Dan realita ataupun fakta sejarah menyebutkan, ya, bahwa anak-anak Marwan yang menjabat sebagai khalifah sesudah Marwan itu rata-rata mereka menjabatnya pada usia yang masih muda belia. Oleh karena itulah, ya, Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As mengatakan mungkin mereka ini termasuk dari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yaitu anak-anak kecil yang menjabat sebagai khalifah, yang menjabat sebagai pemimpin dari kalangan kaum Quraisy. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nah,
Jadi ini adalah isyarat kepada fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, dari perawi tentang maksud hadis ini, yaitu yang mereka maksud dari anak-anak kecil bisa jadi anak-anak kecil, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di dalam akal, tidak memiliki kekuatan di dalam pengaturan, pengurusan, dan tidak memiliki kekuatan atau lemah di dalam agama. Ya, kita lihat ya di dalam sejarah demikianlah ya kenyataannya, umat ini hancur, umat ini binasa karena mereka dipimpin oleh orang-orang yang jahil, dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di dalam agama, yaitu orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil. Ya, inilah yang menyebabkan kehancuran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara penyebab kehancuran umat ini. Ya, kita lihat ya kehancuran yang terjadi ya ketika Ma'mun kemudian Al-Wasid billah menjabat sebagai khalifah, yang mana melalui mereka lah ya buku-buku filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Al-Wasid billah ketika menjabat ya bukanlah orang yang sudah tua, yang sudah syekh, bukan, masih muda. Ya, masih muda belia. Ya, demikian juga Ma'mun. Ketika menjabat masih muda belia. Nah, mereka mudah dipengaruhi, belum matang akalnya. Datang orang-orang Mu'tazilah membawa buku-buku filsafat dan dia menganggap baik. Lalu disuruh diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu disebarkan. Menyebarlah pemikiran Mu'tazilah, pemikiran filsafat di tengah-tengah umat. Ini merupakan gerbang kerusakan pada saat itu. Masuknya ilmu filsafat ke dalam ya ilmu Islam. Itu tidak lepas dari peran apa? Peran khalifah. Ya, khalifah yang jahil, khalifah yang lemah. Ya, hingga akhirnya khalifah ini berhasil diperdaya, dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah untuk meyakini Al-Quran makhluk. Bahkan lebih dari itu, khalifah berhasil dibujuk, berhasil dipengaruhi untuk membinasakan atau membunuh siapa saja yang menentang akidah tersebut, akidah Al-Quran makhluk. Hingga terjadilah fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Demikian juga kalau kita lihat kehancuran Baghdad, dirampasnya Baghdad dari tangan kaum muslimin oleh bangsa Tatar, itu tidak lepas dari apa? Dari pemimpinnya, dari khalifahnya. Ya, sebagai catatan bahwa ketika bangsa Tatar sudah mengepung Baghdad, itu khalifah masih sempat menari dengan gundi-gundinya. Masih muda, ya masih selera tinggi, masih senang bermain dengan wanita, dengan gundi-gundinya. Nah, lalu melesatlah anak panah lewat jendela dan membunuh salah seorang gundinya. Ternyata di anak panah itu tertancap satu pesan, ya, jika Tuhan telah berkehendak maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Nah, akhirnya bagaimana? Dalam hitungan hari, ya, khalifah berhasil diringkus, diperdaya oleh wazirnya sendiri, mudah dipengaruhi, ya oleh ya waktu itu Ibnu Al-Alqami, seorang Syiah yang berkhianat sebenarnya, yang punya dendam terhadap ahlu Sunni. Nah, dia menjabat sebagai wazir. Dan dia terus mempengaruhi khalifah ketika itu, Al-Mahdi billah, untuk mengurangi jumlah pasukan. Nah, demikianlah coba lihat, pemimpin yang lemah, yang tidak punya ilmu dan kekuatan, mudah dipengaruhi, ya, hingga akhirnya dia setujui, itu dipangkas jumlah pasukan. Ya, secara otomatis kekuatan juga akan lemah. Kekuatan negara menjadi lemah, kekuatan ya khilafah ketika itu menjadi lemah. Dipangkas menjadi separuh. Nah, kemudian ya itu bisa ditebak ini adalah akal-akalan dari Ibnu Al-Alqami untuk memuluskan masuknya bangsa Tatar ke Baghdad. Nah, ketika bangsa Tatar masuk ke Baghdad itu tanpa perlawanan, karena ini khalifah sudah diperdaya lebih dulu.
Bagaimana memperdayanya? Yaitu Ibnu Al-Alqami ya, berkata kepadanya bahwa Hulaku Khan bersedia berunding dengannya, tapi di tempatnya. Maka dibawalah khalifah ke tempat Hulaku Khan. Sampai di sana ternyata mereka diringkus, dibunuh. Selesailah, tamatlah riwayat. Tinggallah Baghdad tanpa pemimpin. Maka dengan mudah bangsa Tatar bisa masuk ke kota Baghdad tanpa perlawanan. Ya, hingga menghancurkan ya Baghdad dan sekitarnya. Hingga dikatakan bahwa Sungai Furat itu ya, Sungai Efrat atau Furat itu warnanya menjadi hitam kecoklat-coklatan karena telah bercampur antara darah manusia dengan buku-buku yang dilemparkan, dihanyutkan ke sungai tersebut, Tigris dan Efrat. Ya, sampai bau bangkai manusia itu tercium sampai ke negeri Syam. Saking banyaknya yang mati pada waktu itu. Nah, demikian ikhwan. Jadi ini penyebabnya apa? Dua contoh yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu pada masa Ma'mun dan Al-Wathiq dan pada masa Al-Muhtadi Billah, itu umat Islam hancur. Ya, yang pertama itu hancur akidahnya. Itu peran dari khalifah. Ya, khalifah yang tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu, mudah dipengaruhi, akhirnya membebaskan masuk pemikiran filsafat ke dalam tubuh kaum muslimin, hancur. Tapi ada penyelamatnya, yaitu apa? Imam Ahmad. Yang kedua, contoh yang kedua tadi, yaitu runtuhnya ya khilafah Abbasiyah di Baghdad. Itu tidak lepas dari apa? Kelemahan dari pemimpinnya juga, Al-Muhtadi Billah waktu itu. Ya, lemah dia. Ya, di samping usianya juga masih muda dan tidak punya kekuatan, mudah dipengaruhi. Akhirnya juga hancur, runtuh. Ya, dan hampir saja bangsa Tatar ini bisa merebut Syam. Karena setelah meruntuhkan Baghdad, ya, tujuan mereka selanjutnya adalah Syam. Tapi Syam adalah negeri yang mahruz, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Itu Syam adalah pertahanan benteng terakhir umat Islam. Ya. Musuh tidak akan bisa masuk, ya, tidak akan bisa menembus benteng ini. Itu mereka tidak akan bisa merebut Syam. Ya, nah demikian itu. Nah, ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah gerbang menuju Hijaz, Makkah dan Madinah. Ya, itulah gerbang menuju Makkah dan Madinah. Itu jalurnya. Jadi musuh sekarang membidik Syam setelah runtuhnya Baghdad. Dulu juga demikian. Tatar sudah berhasil menguasai Baghdad. Ya, destinasi selanjutnya adalah bagaimana merebut Syam. Nah, demikian juga sekarang ini Amerika sudah berhasil menguasai Baghdad. Nah, tinggal menguasai apa? Syam. Ya, dengan menguasai Syam, maka jalan untuk turun ke bawah itu mudah. Sampai ke Yaman, sampai habis. Itulah pertahanan terakhir, benteng terakhir kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan kaum muslimin. Ya, melalui Ibnu Taimiyah yang ikut berjihad melawan bangsa Tatar pada waktu itu. Nah, demikian hingga mereka bangsa Tatar tidak bisa menembus Syam. Nah, demikian yang fillah Allah wa yadina. Jadi dari bukti-bukti sejarah jelaslah bahwa kebinasan umat ini ya karena pemimpinnya yang lemah, pemimpinnya yang bodoh lagi lemah. Ghilmah, sufaha, anak kecil ya dan bodoh. Demikian itu. Kita butuh pemimpin yang matang. Kalau bisa ya dari sisi usianya matang, dari sisi apa? Ilmunya juga matang, pengalaman. Udah jangan diturunkan. Dahulu kerajaan yang mapan itu adalah kerajaan yang rajanya itu walaupun tua tapi apa? Dia punya kekuatan, dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Ya. Nah, demikian ikhwan. Ketika dipegang oleh yang muda-muda ini, muda itu mudah dipengaruhi. Sudah terbukti dua khalifah yang dipegang oleh orang yang muda-muda. Ya, muda ilmunya juga, hijau ilmunya juga. Ya, mudah dipengaruhi oleh musuh dari luar. Namanya juga jiwa muda. Anak muda mudah dipengaruhi. Hari ini biru, besok bisa jadi hijau. Ya, hijau bisa jadi merah. Itulah jiwa anak muda. Ya, revolusioner, segera selalu
bergerak dan berubah. Nah, belum matang untuk memimpin satu negeri ibad dan wilayah. Nah, demikian Ikhwan Fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi bukti sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa ya kita katakan pemimpin itu punya pengaruh yang besar ya terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Kaum muslimin sangat berpengaruh kepada pemimpin yang memimpin mereka. Nah, demikian yang kami pikirkan. Hancurnya pemimpin itu berarti kehancuran juga bagi rakyatnya ataupun masyarakatnya. Baik kami pikirkan. Azan ya Allah wa iyyakum. Itu saja mungkin ya kajian kita pada malam ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan bab yang keempat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil 'arab min syarrin qad iqtarab." Ada hadis Ibnu Fiddin, Rasul mengatakan, "Ta'awwadhu min ra'sis sab'in wa imaratus sibyan." Ta'awwadhu billah min ra'sis sab'in wa imaratus sibyan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari dua perkara. Yang pertama ra'sus sab'in. Ra'sus sab'in apa? Ra'sus sab'ina. Ra'sus sab'in 70. Kepala 70. Ra'sus sab'in, Pak Imam. Berlindunglah kepada Allah dari ra'sus sab'in. Apa? Ya. Yaitu fitnah yang bakal muncul setelah tahun 70 Hijriah. Fitnah yang akan muncul setelah tahun 70 Hijriah. Ya, yaitu setelah Rasulullah wafat, 70 tahun setelah Hijriah. Yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 70 Hijriah ke atas. Nah, kalau kita lihat fitnah itu mulai muncul ya pada tahun 70 Hijriah ke atas. Mulai bergerilyalah siapa? Abdullah bin Sabah. Muncullah ya kaum Khawarij, ya, muncullah benih-benih Syiah dan lain sebagainya itu setelah tahun 70 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, imaratus sibyan. Imaratus sibyan itu apa? Kepemimpinan anak kecil. Ya, kepemimpinan anak kecil. Yaitu maksudnya di sini ya anak kecil sudah kita sebutkan tadi. Ya, anak kecil di sini boleh kita artikan sebagai arti ataupun secara harfiah, yaitu anak kecil, atau anak kecil yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lemah akal, lemah kepemimpinan dan lemah agamanya. Ya, seperti halnya anak kecil walaupun dia sudah balik. Qanifiddin azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Ada yang bertanya? Enggak, itu contoh saja, contoh mana gitu ya, contoh namanya juga contoh. Banyak lagi contoh-contohnya. Artinya begitulah sunnatullah. Ya, sunnatullah itu
Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, bahwa Allah memilih seorang pemimpin itu. Kenapa? Karena Allah beri kelebihan di dalam ilmu dan fisiknya, kekuatannya. Ya, kekuatan baik kekuatan ya fisik maupun kekuatan ya maknawi ya. Ya orang kuat gitu. Orang kuat kita tahu lah kalau orang kuat tahu lah kita maksudnya. Jadi memang begitu gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Itu maksudnya contoh yang mudah kita tangkap saja. Nah, kalau kita mau buka buku-buku sejarah penuh dengan contoh-contoh seperti itu. Ya. Ya. Termasuk juga ikhwan fillah hancurnya kerajaan Persia ya juga karena ya pemimpin-pemimpin mereka itu adalah anak-anak ya. Dan wanita. Yaitu mereka menjadikan orang-orang lemah menjadi pemimpin mereka. Dan salah satu rahasia langgengnya kerajaan Romawi itu karena mereka memilih pemimpin yang kuat dan berilmu dalam sisi dunia ini. Salah satu rahasianya. Ini tidak hanya menyangkut masalah negara, juga masuk misalkan jabatan sekolah atau ya sebenarnya ini umum ya, sifatnya umum. Tapi fokus pembicaraan di sini adalah pemimpin negara. Ya, itu berlaku umum. Itu sebenarnya berlaku umum. Tapi bisa juga. Tapi fokus di sini adalah pemimpin negara. Nah, kepemimpinan ya memiliki unsur-unsur yang nggak bisa lepas darinya, yaitu pengetahuan dan kekuatan. Apapun yang kita pimpin, apapun seorang itu menjadi pemimpin, ya apapun yang dipimpinnya, dia nggak lepas dari dua unsur itu. Dia harus memiliki dua unsur itu. Misalnya memimpin yang paling kecil, yaitu apa? Rumah tangga. Seorang suami yang tidak punya kekuatan dan seorang suami yang tidak punya pengetahuan, hancur dia. Tidak punya kekuatan, dibawa ke dia istri. Ya. Pasut terilah. Takutkan suami, takut istri. Atau tidak punya pengetahuan, hancur juga. Nah, itu dalam skala yang paling kecil lah kita katakan. Dan terus ke atas. Ya, jadi itu sebenarnya umum. Ya, yang masuk kekuatan ini bukan anggar kekuatan itu, mukul istri bukan. Maksudnya dia punya power untuk memimpin itu dia. Bukan sebaliknya kan begitu ya. Keluar kan keluar gitu. Nah, itu udah dijajah istri namanya kan gitu. Bisa. Tapi juga jangan boleh mena gitu. Jadi kekuatan di sini maksudnya kekuatan untuk memimpin gitu. Demikian juga penguasa ataupun presiden apapun namanya khalifah dia harus punya kekuatan. Tapi bukan umbar kekuatan kan gitu. Aku kuat nih, semua dia bukan. Tapi dia punya kekuatan untuk menjadi pemimpin. Karena dia seorang pemimpin itu akan mengeluarkan titah, perintah, lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau dia tidak punya kekuatan, perintahnya itu nggak akan didengar. Sama seorang suami yang di bawah ketiak istrinya tadi, dia perintah begini, istrinya senyum-senyum aja, ya. Malah sebaliknya, istrinya begini gitu, coba dia. Itu dia. Tadi dikatakan bahwa ada pemimpin itu mustahil, tanpa pemerintah negara. Kemudian ada mustahil yang mutlak. Ya, mengenai syarat apakah mustahil atau darajatul ijtihad, syarat bagi seorang pemimpin, ini ulama berselisih. Namun rajihnya bahwa ijtihad derajat mustahid bukanlah merupakan syarat seorang khalifah. Jadi seorang khalifah bisa saja dia bukan alim mustahid. Ya, walaupun dia alim, beda ya alim mustahid dengan alim saja. Dia alim tapi tidak mustahid.
Karena ijtihad memiliki syarat-syarat. Paham? Dia punya syarat-syarat. Nah. Kalau terjadi misalkan pemilihan pendapat seorang mustahid ulama dia nggak pilih amir kira-kira mustahid siapa yang gimana maksudnya? Kadang ada ulama berikan fatwa karena biasanya gitu jangan sudah mumi fatwa sementara pemerintah fatwanya mana gitu. Dalam masalah apa? Apakah dalam masalah yang menjadi kewenangan pemerintah? Kalau dalam masalah yang menjadi kewenangan pemerintah, ya pendapat kembali kepada pendapat ijtihad yang dipilih oleh imam. Ya, paham? Misalnya ada persoalan yang menyangkut kaum muslimin dan itu keputusan diserahkan oleh kepada pemerintah. Maka ijtihad yang berlaku adalah ijtihad imam, bukan ijtihad para mujtahidun. Ya, karena ijtihad imam itu menyelesaikan ijtihad-ijtihad yang ada di antara para ulama. Nah, di sana ada masalah yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan. Misalnya tentang menghukumi satu pemikiran misalnya. Ini pemikiran sesat. Itu enggak perlu nunggu ijtihad si penguasa. Ya, dia berijtihad dulu mengatakan sesat atau tidak sesat. Ini bukan wilayah dia. Ini bukan kewenangan dia. Misalnya inilah di dalam menetapkan Ahmadiyah. Ya, jangan di sini yang berlaku ijtihad mustahid. Yaitu apa? Hukumnya. Misalnya Ahmadiyah murtad misalnya, hukumnya, ya. Ya murtad, cuma di dalam beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah itu tidak boleh dilewati. Ya, tidak boleh main hakim sendiri, kan begitu ya. Tapi kewenangan menjalankan hukum bukan di tangan ulama, tapi di tangan umara. Ya, paham? Nah, demikian. Jadi di sana ada ruang kerjanya, istilahnya? Ada wewenangnya, ada batas-batasnya, kan begitu. Ada batas wilayah seorang umara, ada batas wilayah seorang ulama. Nah, demikian. Seperti ini ada contohnya ini buatkan itu mungkin kalau pemain itu dijabarkan dan ada juga sedikit. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah itu menang dia atau sebenarnya kesalahan dia itu mungkin langsung gitu sebagai orang yang pandang masyarakat. Nah, itu enggak. Ya, satu MUI bukan ahli ijtihad. Jadi enggak perlu didengar. Bukan ahli ijtihad dia. Jadi yang muncul dari dia itu bukan ijtihad. Itu jadi enggak perlu dikomentari. Ya. Baik. Nah, demikian ya Khonifuddin ya, kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.